Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Iqra'ul ayah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, wa ba'da tahiyah. Pertama dan yang utama, marilah sama-sama kita memanjatkan puja-puji, rasa syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan taufiknya, hidayahnya, ridhonya, inayahnya, yang telah menetapkan, menanamkan di lubuk hati kita yang paling dalam iman Islam kita, dan itulah insya Allah yang akan membawa keselamatan kita hidup di dunia dan juga di akhirat kelak nanti. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang mulia ini, sama-sama kita masih bisa bermuajahah di tempat yang mulia ini, melaksanakan satu sunnah muakkad, yaitu melaksanakan sholat Idul Adha di kesempatan 10 Zulhijjah 1444 Hijriah. Mudah-mudahan segala rangkaian ibadah kita, aktivitas kita senantiasa digolongkan dengan aktivitas ibadah yang insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam sama-sama kita sanjungkan keharibaan baginda kita yang mulia, yang selalu menjadi panutan kita, penyejuk bagi mata-mata kita. Beliau adalah habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berdoa kita kepada keluarganya, untuk para sahabatnya, untuk para umatnya, termasuk kita, mudah-mudahan tercatat menjadi umatnya yang senantiasa mendapatkan syafaat
nilai-nilai keselamatan hidup di dunia dan di akhirat kelak nanti dari junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang mulia ini 10 Zulhijjah 1444 Hijriah, seluruh umat Islam di seluruh dunia sedang memperingati hari raya Idul Adha atau hari raya Kurban, di mana satu hari sebelumnya, yakni pada tanggal 9 Zulhijjah, umat Islam yang menunaikan ibadah haji di Makkahul Mukarramah wukuf di Arafah, berkumpul di Arafah dengan memakai ihram putih yang sama sebagai lambang kesetaraan derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang istimewa antar satu bangsa dengan bangsa yang lainnya kecuali takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, mereka adalah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini juga kita kembali diingatkan kepada kisah seorang Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang Allah uji kecintaannya antara cintanya kepada Allah dan cintanya kepada keluarganya. Namun alhamdulillah, ternyata cintanya kepada Allah melebihi segalanya. Hal inilah yang membuat kita, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil pelajaran darinya. Allah berfirman, kata Allah, laqad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sesungguhnya telah ada contoh tauladan yang baik bagi kamu di dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beserta dengan beliau. Al-Quran surah Al-Muntahanah ayat 4. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita mengambil pelajaran dari kisah yang terdapat pada diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan juga keluarganya. Dikatakan di dalam sebuah kitab bahwa peristiwa penyembelihan Ismail oleh ayahnya Ibrahim adalah pelaksanaan nazar yang pernah diucapkan oleh Ibrahim itu sendiri. Ibrahim berkata, demi Allah, seandainya aku diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kusembelih dan kujadikan kurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nazar ini diucapkan oleh Ibrahim ketika Ibrahim berkurban 1000 ekor kambing, 300 ekor kerbau, dan 100 ekor unta. Orang-orang, bahkan malaikat-malaikat sangat mengagumi amalan kurban Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi, Nabi Ibrahim masih merasa kurang dan hendak mengorbankan anaknya sendiri seandainya dia diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berselang beberapa waktu, sesuai dengan harapan dan juga keinginannya, Allah pun memberinya seorang putra yang bernama Ismail.
Ketika Ismail tumbuh besar, hati Ibrahim pun tertambat kuat. Tidak mengherankan, karena Ismail hadir di kala usia Nabi Ibrahim sudah tua. Maka dari itu, beliau sangatlah mencintai putranya. Namun Allah hendak menguji cintanya dengan menagih najar yang dulu pernah diucapkan oleh Ibrahim melalui mimpinya selama 3 malam berturut-turut. Dikatakan di dalam Al-Quran, falamma balagha ma'ahu sa'yah qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai kepada umur sanggup berusaha bersama Ibrahim, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya tadi malam aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, wahai ayahandaku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Insya Allah aku termasuk dari golongan orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akan tetapi, sebelum Ibrahim menyembelih anaknya, di dalam perjalanan dihadang oleh iblis laknatullahi alaihi. Iblis menggodanya, salah satu di antara mereka. Yang pertama kepada Nabi Ibrahim, kemudian kepada Siti Hajar, dan ketiga kepada Ismail. Lalu ketiga orang ini mengambil batu, seraya melempari iblis dengan batu. Inilah yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji dengan 3 lemparan jumrah. Jumratul ula, Jumratul aqabah, dan Jumratul wusta. Selanjutnya berlangsunglah pengorbanan itu. Lihatlah oleh kita kepasrahan dan pengorbanan Ismail dan juga ayahnya Ibrahim. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan cintanya Allah. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan kasih sayangnya Allah. Walaupun yang dikorbankan adalah diri Ismail sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian, sadarkah kita bahwa kita saat ini sedang diajarkan oleh seorang anak dan juga seorang ayah tentang makna pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata kurban di dalam bahasa Arab berarti mendekatkan diri kepada Allah. Di dalam fikih Islam dikenal dengan istilah udhiyah. Sebagian ulama lagi mengistilahkannya dengan an-nahar, sebagaimana yang dimaksud dalam surah Al-Kautsar ayat keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya telah banyak nikmat yang aku berikan kepadamu, kata Allah. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Akan tetapi makna kurban bukanlah sekedar menyembelih hewan kurban dan kemudian dagingnya dibagikan kepada fakir miskin. Akan tetapi secara filosofi
Makna kurban meliputi aspek yang sangat luas. Di dalam konteks sejarah misalnya, lihatlah perjuangan para nabi Allah, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga para sahabat yang berjuang menegakkan Islam di muka bumi ini memerlukan pengorbanan. Sikap Nabi dan para sahabat ternyata harus dibayar dengan pengorbanan yang teramat berat yang diderita oleh umat Islam di Makkah ketika itu. Umat Islam disiksa, ditindas, dan sederet perbuatan keji lainnya dari kaum kafir Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dilempari batu oleh penduduk Taif, dianiaya oleh Ibnu Mu'iz, leher beliau dicekik dengan usus unta. Abu Lahab dan Abu Jahal memperlakukan beliau dengan kasar dan kejam. Para sahabat seperti Bilal ditindih dengan batu besar yang panas di tengah teriknya sengatan matahari siang. Yasir dibantai. Seorang ibu yang bernama Sulaya yang ditusuk kemaluannya dengan sebatang tombak. Inilah pengorbanan dari Nabi dan para sahabat. Akan tetapi akhir-akhir ini kita umat Islam, tak terkecuali di Indonesia, kita menghadapi berbagai cobaan, halangan, tantangan. Kita semakin digiring untuk jauh dari nilai-nilai agama. Bahkan yang paling kejam adalah upaya pelemahan akidah dan keyakinan kita. Disinilah kita dituntut oleh Allah untuk berkorban demi akidah kita. Al-Imamul Ghazali mengatakan, tidak ada hidup yang paling indah kecuali hidup dengan satu keyakinan. Tidak ada perjuangan yang paling indah kecuali berjuang, menahan, mempertahankan satu keyakinan. Dan tidak ada mati yang paling indah kecuali mati dengan satu keyakinan. Pada akhirnya, marilah sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan setelah selesainya kita melaksanakan sholat Id ini, kita semua menjadi bersih dari segala dosa, dari segala bentuk kedurhakaan, saling memaafkan dosa-dosa yang telah lalu, baik ucapan maupun perbuatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wal akibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah
الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في آياته الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين يا الله يا مجيب السائلين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات اللهم ربنا يا الله تقبل منا كما تقبل من حلالك إبراهيم ya Allah terimalah korban kami sebagaimana korbannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira Allahumma ya Allah ya Rabb anugerahkanlah rasa syukur kepada kami agar kami dapat mengerti arti jasa bapa ibu kami. Ya Allah, kami tahu keriduan-Mu terdapat pada keriduannya, kemurkaan-Mu terdapat pada kemurkaannya. Maafkan kami ya Allah jika selama ini kami khilaf, telah melukai hati orang tua kami ya Allah, atau membuatnya tidak ridho kepada sikap dan tingkah laku kami. Maafkan kami ya Allah jika kami tidak mampu membalas kebaikannya. Kami tahu bahwa yang Ia butuhkan dari kami bukanlah materi dan harta, tapi cinta dan kasih sayang kami ya Allah. Maafkanlah kami ya Allah jika orang tua kami sakit, kami tidak mau menjenguknya. Jika orang tua kami butuh, kami tidak ada di samping. Jika Ia merindukan kami, kami tak dapat menyapanya ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah kami hamba-Mu yang siap untuk mengistimewakan kedua orang tua kami dan membalas jasa-jasanya, meski kami sadar tidak akan mampu untuk membalasnya. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah keberkahan dalam hidup kami ya Allah. Berkah keluarga kami, berkah rumah tangga kami, berkah pekerjaan kami ya Allah, berkah tempat kami berpijak ya Allah, berkah negara kami Indonesia ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah kami pemimpin yang takut kepadamu dan sayang kepada kami ya Allah. Ya Allah, bimbinglah ya Allah derap langkah kami dari pemimpin kami yang dengan tulus ikhlas hendak mengeluarkan kami dari keterpurukan dan kesulitan hidup dengan kemurahan dan kasih sayang-Mu menjadi negara kami, negara yang thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha uzkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.